Persib Bandung baru saja memainkan pertandingan pertama. Pemain-pemain asingnya baru bergabung, chemistry belum terbentuk sepenuhnya. Beberapa pemain penting bahkan belum tersedia, tapi hasilnya cukup memuaskan. Arema FC yang datang dengan motivasi tinggi harus mengakui kekalahan 1-0 lewat gol William Barros. Yang paling menarik bukan sekedar skornya, justru yang membuat Bobotoh semakin optimis adalah cara Persib meraih kemenangan itu. Karena kalau inilah wajah Persib yang belum sepenuhnya jadi, lalu seperti apa nanti ketika Mariano Peralta dan kawan-kawan bergabung, chemistry semakin matang, dan seluruh skuad berada di level terbaiknya. Pertanyaannya sekarang, tanpa full tim, apakah Persib mampu melangkah lebih jauh di Piala Presiden 2026? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Jadi gini teman-teman, biasanya ya, laga pramusim hanya dijadikan ajang mencari kebugaran. Pertandingan Persib melawan Arema tadi malam justru memberikan banyak jawaban mengenai arah permainan Maung Bandung pada musim 2006-2027. Memang ya skor akhirnya 1-0 gitu kan. Tetapi jangan fokus pada angka di papan skor. Kalau kita melihat jalannya pertandingan secara detail, banyak sekali sinyal positif yang muncul, mulai dari organisasi permainan, kualitas pemain asing baru ya kan, hingga munculnya munculnya pemain lokal yang mencuri perhatian. Dan yang paling penting, Persib memenangkan pertandingan ketika mereka sebenarnya masih jauh dari bentuk terbaiknya, ya enggak? Ada satu hal yang langsung terlihat sejak menit awal, teman-teman. Persib itu bermain dengan struktur yang jauh lebih rapi. Mereka tidak terburu-buru menyerang, tidak memaksakan tempo, tetapi mengontrol ritme pertandingan. Coba lihat ketika mereka kehilangan bola, seluruh pemain langsung bergerak mempersempit ruang. Saat menguasai bola, pilihan umpannya juga lebih sabar. Ini menunjukkan bahwa ide permainan pelatih mulai dipahami pemain ya kan. Gol Barros memang bisa disebut menjadi pembeda. Namun kemenangan ini dibangun dari disiplin kolektif. Yang membuat lebih menarik itu tahu nggak apa? Persib belum memainkan seluruh kekuatan terbaiknya. Masih ada pemain yang belum bergabung karena beberapa pemain dipanggil timnas. Masih ada chemistry yang harus dibangun. Tetapi fondasi permainan sudah mulai terlihat, teman-teman. Wow, gila nggak? Dan itu jauh lebih penting dibanding sekedar menang besar di laga pramusim seperti ini. Kalau ada pemain yang mungkin dinilai belum maksimal oleh sebagian bobotoh, kemungkinan itu adalah Balsas Kulik. Padahal menurut aku ya, masalahnya bukan pada Balsa. Masalahnya ada pada suplai bola ya kan. Tipikal striker seperti Balsa bukan pemain yang terus turun mengambil bola sendiri. Dia ini lebih berbahaya kalau berada di area kotak penalti. Pergerakannya sebenarnya sudah bagus sih, asal dapat bola tak lepas gitu kan, lengket banget nih. Bagus juga ini dalam melindungi bola. Beberapa kali ia berhasil membuka ruang dan menarik perhatian bek lawan. Sayangnya bola yang datang masih sangat terbatas dan gak adalah gol yang tercipta darinya. Balsa pun mengakui ia sedih dan kecewa gak bisa cetak gol pada pertandingan tadi malam. Kalau aku masih memaklumi, ya wajar dong laga pertamanya ya kan. Tapi ini justru kabar baik loh teman-teman.
Kenapa gitu pula, Bang? Ya, karena ketika nanti Moreno Peralta bergabung, sekarang Peralta sudah OTW ke apa ya, ke Bandung. Ini pas aku tag ini aku lihat di IG dia lagi dalam pesawat dengan agennya kalau nggak salah. Tentu kita tahu kualitas umpan vertikal top pass maupun crossing Peralta akan sangat membantu Barca untuk mencetak gol lebih banyak di pertandingan berikutnya. Striker seperti ini bisa menggila kalau dapat pelayanan dari rekan-rekannya, bukan dari aksi individu semata. Bakal gacor nggak kira-kira Barca di Persib musim ini? Coba kalian komen dulu di bawah. Teman-teman, di pertandingan melawan Arema semalam, aku melihat seorang pemain asing bermain sederhana tapi elegan gitu. Itulah yang ditunjukkan seorang Gakuto Norsuda. Ia tidak banyak melakukan dribble yang tidak perlu, tidak memegang bola terlalu lama, namun hampir setiap sentuhannya memiliki tujuan. Umpan-umpannya cakep banget, arah bolanya enak diterima, keputusan bermainnya juga cepat. Yang paling menarik adalah visinya. Beberapa kali ia mampu melihat ruang yang mungkin tidak langsung terlihat oleh pemain lain. Pemain seperti ini memang tidak selalu menjadi sorotan, teman-teman, tetapi justru menjadi pengatur ritme permainan. Dan biasanya ya, semakin lama bermain bersama satu tim, kontribusinya akan semakin terasa. Wow, nggak kebayangkan gimana nanti duetnya bersama Tom Hai. Di pertandingan semalam, Gabriel Mutombo juga menunjukkan kualitasnya, teman-teman. Secara bertahan, dia sangat solid. Penempatan posisinya juga bagus. Menutup ruang dengan disiplin, berani duel, sulit dilewati ketika menghadapi situasi satu lawan satu. Namun, ada satu catatan kecil. Apa itu, Bang? Ya, ketika mendapatkan pressing tinggi sambil membawa bola, aku lihat beberapa kali ia masih panik gitu kan. Ada momen ketika keputusan umpannya menjadi kurang tenang, tetapi ini hal yang sangat wajar. Back baru biasanya membutuhkan waktu untuk memahami pola build up tim. Tapi yang terpenting adalah fondasi bertahannya sudah terlihat sangat kuat dan kemampuan membaca ruang seperti ini justru menjadi aset besar bagi Persib musim ini. Selanjutnya, Luka Menalo memperlihatkan sesuatu yang cukup menarik, teman-teman. Kombinasi satu duanya berjalan baik, pergerakan tanpa bolanya juga aktif. Ia beberapa kali membuka jalur serangan melalui perpindahan posisi yang cerdas. Yang masih perlu ditingkatkan lagi hanyalah chemistry aja sih. Beberapa kali timing umpan dan larinya belum benar-benar sinkron dengan rekan setim. Tetapi ini sangat normal ya kan, semakin banyak menit bermain, biasanya koneksi antar pemain akan terbentuk secara alami. Kalau sudah menyatu, wah kecepatannya bisa menjadi senjata utama atau senjata mematikan dari sisi sayap. Tapi aku ada baca, komentar netizen yang bilang gini, jangan sampai Luka Menalo jadi pembelian gagal. Yang gagal itu sebenarnya mindset netizen loh. Baru aja main, udah dicap pembelian gagal. Di tengah sorotan kepada para pemain asing, justru ada satu pemain lokal yang tampil luar biasa, teman-teman. Ikhwan Tanamal, kalau kata warganet, Lamin Tanamal. Penampilannya itu loh benar-benar berani ya kan, dan selalu mampu membuat pertahanan Arema bekerja ekstra. Setiap kali mendapatkan bola, ada ancaman nyata. Ia berani menyerang ruang kosong, tidak takut duel satu lawan satu, dan mampu mengubah situasi biasa menjadi peluang berbahaya.
Kalau performa seperti ini terus dipertahankan, wah Persib mendapatkan tambahan kekuatan dari pemain lokal yang kualitasnya layak diperhitungkan. Dalam tim juara itu, bukan hanya pemain asing yang menentukan, tetapi juga pemain lokal yang siap mengambil peran ketika dibutuhkan. Tanamal menunjukkan sinyal itu. Kalau disimpulkan, teman-teman, kemenangan tipis 1-0 atas Arema memang belum membuat Persib menjadi tim yang sempurna kan gitu. Masih ada detail yang harus dibenahi terutama dalam membangun chemistry dan meningkatkan kualitas suplai bola ke lini depan. Namun, justru disitulah letak kabar baiknya. Persib menang saat belum berada di level terbaiknya. 4 pemain asing baru menunjukkan kualitas yang menjanjikan dengan karakter yang saling melengkapi. Balsa hanya tinggal menunggu servis yang lebih matang. Not sudah menghadirkan ketenangan dan visi bermain. Mutombo kokoh dalam bertahan meski perlu lebih tenang saat ditekan. Dan Menalo sudah memperlihatkan kombinasi yang menjanjikan meski adaptasi masih berlangsung. Ditambah munculnya Ikhwan Tanamal sebagai kejutan dari pemain lokal. Kedalaman skuad Persib terlihat semakin menarik. Bayangkan, ketika Mariano Peralta sudah bergabung, chemistry antar lini semakin padu dan seluruh pemain berada dalam kondisi terbaiknya. Persib bukan hanya berpeluang tampil lebih tajam, tetapi juga lebih variatif dalam membongkar pertahanan lawan. Gimana pendapat kalian Boboto? Siapa yang paling membuat kalian terkesan pada laga melawan Arema FC tadi malam? Kasih komentarnya barudak. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.